Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna Allah wa yardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullahi wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati, a'azani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita masih bisa bertemu walaupun melalui media daring. Insyaallah kita akan membahas tentang ilmu, membacakan di dalamnya ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ikhwati a'azani Allah wa iyyakum, pembahasan kita pada hari ini kita akan menjelaskan tentang ahkamul udhiyah, hukum-hukum seputar berkurban. Dalam hukum seputar berkurban. Sebelumnya, ikhwati a'azani Allah iyyakum, yang perlu kita ketahui bahwa agama ini agama yang sempurna, agama yang dengannya setiap kita mengenal mana yang diridhoi dan mana yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama yang barang siapa berpegang teguh dengannya, ia akan mengetahui jalan-jalan yang bisa menyampaikan kepada kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Nah, ikhwafillah a'azani Allah wa iyyakum. Di antara syariat Allah Subhanahu wa taala adalah al-udhiyah, atau juga disebut dengan al-adhahi. Al-udhiyah atau juga disebut dengan al-adhahi. Maknanya adalah menyembelih hewan kurban atau berkurban. Diatur di dalam syariatnya Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ketundukan seorang hamba dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Yang perlu kita ketahui, karena perkara ini adalah perkara ibadah tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali terpenuhi padanya dua buah persyaratan, yaitu ikhlasun niyah wa mutaba'atu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan ini kita akan menjelaskan tentang tata cara atau hukum-hukum yang berkaitan dengan bagaimana seseorang itu di dalam berkurban. Kita nukilkan dari beberapa kitab. Qala ulama'una, berkata para ulama kita tentang makna udhiyah. Al-udhiyatu bidammil hamzah wa yajuzu kasriha wa yajuzu hadfal hamzah
mau dibaca udhiyah atau idhiyah atau adhiyah, semuanya sama. Ya. Hiya ma yudhakka taqarruban ilallahi ta'ala fi ayyamin nahar. Yaitu sesuatu yang disembelih dalam rangka bertakarub kepada Allah Ta'ala pada hari-hari penyembelihan. Bisyara'itin makhsusatin, dengan beberapa syarat atau dengan syarat-syarat yang dikhususkan, atau maknanya tata caranya, syarat-syaratnya tertentu. Nah, kemudian kata beliau, wa ka'anna istaqat min ismil waqtil ladzi suri'a dzabhiha fihi. Seolah-olah udhiyah ini diambil dari makna waktu di mana hewan itu disembelih. Sumiyal yaumu yaumul adha. Hari penyembelihannya itu dinamakan dengan yaumul adha, hari berkurban. Wal aslu fi masru'iyati al-udhiyah fil kitabi wa sunnati wal ijma'. Pada asalnya pensyariatan udhiyah itu terdapat dalam Al-Quran, dalam sunnah dan kesepakatan para ulama. Amma fil kitab, adapun yang disebutkan dalam Al-Quran, fa qaulullahi subhanahu wa ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Maka tunaikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Ya, ini surah Al-Kautsar ya. Ayat yang kedua. Qala ba'du ahli ilmi al-muradu bihi. Para ulama sebagiannya menyebutkan yang dimaksud dalam firman Allah Ta'ala, fasalli li rabbika wanhar, yakni al-udhiyatu ba'da salatil Aid. Laksanakanlah sembelihan hewan kurban setelah selesai salat Id. Wa amma sunnah, adapun dalil dari sunnah Nabi SAW, an Anas bin Malik qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini aqranaini dzabahahuma bi yadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala safaqiha. Rasulullah SAW beliau berkurban menggunakan 2 ekor kambing berwarna putih yang sudah muncul tanduknya, dan ia menyembelih 2 kambing itu dengan tangannya sendiri. Beliau membaca Bismillah, Allahu Akbar, sembari meletakkan kaki beliau pada bagian pundak si kambing itu. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. 2 dalil ini menunjukkan kepada kita bahwa berkurban itu disyariatkan. Dan disebutkan dalam kitab Al-Mughni, Al-Hawi, demikian pula dalam kitab Al-Muhalla, ajma'al muslimuna ala masru'iyatil udhiyah. Seluruh kaum muslimin sepakat, tidak ada perbedaan pendapat bahwa berkurban itu disyariatkan. Tidak ada khilaf bahwa berkurban itu disyariatkan. Sehingga kalau kita ditanya, apa hukumnya berkurban itu kalau dia disyariatkan? Karena kan kalau kita mengatakan disyariatkan, itu memiliki 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama maknanya adalah mandub, sunnah. Dan sunnah itu bisa mu'akkad dan bisa ghairu mu'akkad. Bisa mu'akkadah, bisa ghairu mu'akkad. Dan bisa jadi hukumnya adalah fardun. Yakhtalafu ahlul ilmi fi hukmil udhiyah. Ternyata memang para ulama kita berbeda pendapat tentang hukum berkurban. Menjadi 2 pendapat. Al-awwalu, yang pertama mengatakan annaha wajibatun alal musir. Hukum berkurban itu wajib bagi yang punya keluasan harta dan kemampuan. Wa huwa qaulu Rabi'ah, ini pendapat Imam Rabi'ah, Al-Auza'i, Abu Hanifah, Al-Lais dan sebagian para ulama Malikiyah, dan mereka berdalil.
dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Kautsar yang tadi kita baca, fasalli li rabbika wanhar. Kata beliau, yakni firman Allah Ta'ala mengatakan, fasalli li rabbika wanhar, maka tunaikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah setelah selesai salat Id. Naam. Kemudian ikhwati al-wayakum, walaupun sebagian ulama ada yang mengartikan makna fasalli li rabbika wanhar itu artinya la sholli lillah, salatlah kamu karena Allah, wanhar lillah, dan berkurbanlah juga karena Allah. Jangan berkurban kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagian ulama tadi mengartikan fasholli li rabbika wanhar, maknanya adalah yakni sembelihlah hewan setelah selesai salat Id. Kalimat perintah wanhar itu menandakan makna wajib. Kalau tidak ada dalil lain yang memalingkannya. Na'am ikhwati a'layakum. Sebentar ya ikhwah. Sebentar. Afwan, tunggu sebentar. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa sahbihi wa ala. Kita lanjutkan. Ikhtalaf ahlul ilmi fi hukmil udhiyati ala qaulaini. Ulama berbeda pendapat tentang hukum berkurban. Menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama, annaha wajibatun alal musir. Menyebutkan bahwa hukum berkurban itu wajib bagi yang punya kemampuan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fasalli li rabbika wanhar. Maka tunaikanlah salat karena Rabbmu. Kemudian alasan yang kedua, hadis Jundab ibnu Sufyan radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, man dhabaha qabla ayusalli falyu'id makanaha ukhra wa man lam yadbah falyadbah. Barang siapa dia menyembelih sebelum dia menunaikan salat Id, hendaknya dia mengganti hewannya dengan hewan yang lain. Dan barang siapa yang belum menyembelih setelah salat Id, maka hendaklah dia segera menyembelih hewan kurbannya itu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Penjelasan tentang hadis ini, kenapa dijadikan hujah bahwa ini menunjukkan bahwa bukti bahwa menyembelih berkurban itu hukumnya wajib, yaitu ucapan Nabi yang mengatakan man dhabaha qabla ayusalli falyu'id makanaha ukhra. Barang siapa yang dia menyembelih sebelum menunaikan sholat, hendaklah dia mengganti hewannya dengan hewan yang lainnya. Itu memberikan penjelasan kalau perkaranya tidak wajib, untuk apa dia mengganti yang lain? Sebagaimana Anda misalnya menunaikan sholat ba'diyah isya. Anda menunaikan sholat ba'diyah isya, kemudian Anda batal, tidak wajib mengqadha ba'diyah isya. Karena hukum mengerjakan ba'diyah isya itu mustahab, tidak ada qadha baginya. Nah, demikian pula kurban ini tadi itu. Seandainya hukumnya tadi itu hukum yang sunnah, maka tidak perlu dia itu mengganti dengan hewan yang lainnya. Tapi ucapan Nabi dengan mengatakan fal yu'id makana ukhra, hendaknya dia itu mengulang kembali dengan menggunakan hewan yang lain, itu kalimat perintah yang menjelaskan demikian. Tapi ada para ulama yang menjawab bi annal maksud bayana syartil udhiyah al masyru'ah. Ini bukan kalimat perintah untuk berkurban, kata para ulama yang membantah pendapat yang mengatakan wajib. Tapi ini adalah kalimat yang menunjukkan bahwa syarat dari berkurban itu, ya, syarat dari berkurban yang disyariatkan itu kalau dia telah menunaikan sholat Id. Kalau disembelih sebelum sholat Id, maka tidak sah. Demikian wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya, hadis Al-Barra anna Aba Burdah qala. Hadis Al-Barra bahwasanya Abu Burdah mengatakan, ya Rasulullah, dzabahtu qabla an usalli wa indi jada'atun khairun min musinnah. Faqala sallallahu alaihi wasallam ij'alha makanaha
walan tujzi an ahadin ba'daka. Al-Bara' mengatakan, wahai Rasulullah, ada Abu Burdah yang bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, aku itu menyembelih hewan sebelum aku menunaikan salat. Tapi aku punya seekor jada'ah. Jada'ah ini kambing domba yang belum mencapai usia sembelihan, belum 1 tahun. Begitu. Baru 8 bulanan. Tapi kata beliau, jada'ah milikku ini lebih bagus. Maksudnya lebih gemuk, lebih sehat, lebih indah, lebih baik lah. Dibandingkan dengan musinnah. Kambing yang kusembelih tadi itu yang sudah mencapai usia 1 tahun ke atas. Kata Nabi SAW, kalau begitu, jadikan jada'ah tadi pengganti dari musinnah yang kamu sembelih sebelum sholat Id. Walan tujzi an ahadin ba'daka. Setelah kamu itu setelah engkau tidak boleh lagi ada yang menyembelih menggunakan apa? Jada'ah. Nah, dalil ini dijadikan hujah oleh para ulama mengatakan wajib. Kan kita mengetahui bahwasannya syarat sahnya hewan kurban itu dari sisi usia musinnah. Musinnah maknanya mencapai usia yang pantas untuk disembelih. Kalau hewan kambing itu ya usia yang kedua, tahun yang kedua maksudnya, sudah 1 tahun penuh begitu. Nah, tapi Nabi mengatakan jadikan dia sebagai pengganti. Kalau seandainya perkaranya nggak wajib, nggak mungkin ini boleh. Tapi Imam Al-Khattabi mengatakan al-istidlal bi alal wujubi faqala. Beliau mengatakan wa hadha la yadullu ala ma qalahu li anna ahkam al-usulil mura'atan fi abdalihima fardhan kanat aw naflan. Innama huwa ala nadabi kama kana al-aslu ala nadab. Wa ma anna tujzi'u anka in aradta an udhiyata wa nawaita al-ajra fiha. Ini bukan menunjukkan bahwasanya perkara ini wajib, sama sekali tidak. Tapi ini hanya menunjukkan kembali kepada hukum asalnya. Hukum asal kurban itu adalah sunnah kata beliau. Maka kalau kamu mau menggantinya dengan hewan yang lain, itu juga hukumnya sunnah. Kalau nggak kamu ganti nggak apa-apa, begitu kata beliau. Intinya penulis buku ini menjelaskan bahwa pertentangan para ulama perbedaan pendapat para ulama dalam masalah menentukan wajib dan sunnahnya berkurban ini perbedaan pendapat yang luas. Ya, kita tidak boleh menyempitkan perkara tersebut, ya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Makanya Imam Al-Albani berpendapat berkurban itu hukumnya wajib. Karena terdapat dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Al-Hakim, Daruqutni, Al-Baihaqi. Man kana lahu sa'ah, barang siapa yang dia punya keluasan harta, walam yudhahi, kemudian dia tidak mau berkurban, fala yuqarribanna musallana, jangan dia mendekat ke tempat kami menunaikan salat saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Tapi sebagian ulama mengatakan ini riwayatnya dhaif, sebagian lagi mengatakan ini riwayatnya hasan. Ada wallahu a'lam bishawab. Ini pendapat yang pertama ya, teman-teman. Pendapat yang kedua mengatakan annal udhiyata sunnatun wa laysat wajibatun. Berkurban itu hukumnya sunnah, tidak sampai kepada derajat yang wajib. Ini pendapat mayoritas para ulama. Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Thawr, kemudian juga Al-Muzani, Ibnu Mundir, Daud Al-Zahiri, Ibnu Hazm, dan selain mereka rahimallahu ta'ala al-jami' berdalil dengan hadis Nabi SAW dari Ummu Salamah. Anan Nabi SAW qala, bahwasanya Nabi bersabda, idza dakhaltal asra, bila telah masuk 10 hari yang pertama, maksudnya tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Wa arada ahadukum ayyudhahi, seorang di antara kalian kemudian dia ingin melaksanakan kurban. Saya ulangi, bila telah masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, lalu seorang di antara kalian itu ingin berkurban, fala yamassa, jangan dia menyentuh, maksudnya mengambil min sya'rihi, bagian rambutnya, wa basyarihi syai'an, dan kulitnya sedikit pun juga.
Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim, An-Nasai, Ibnu Majah, Ahmad dan yang lainnya. Nah, ikhwati a'azanillah wa iyyakum, tentang hadis ini, kenapa dijadikan hujah bukti bahwa ini menunjukkan hukum kurban itu sunnah? Karena ada lafaz yang berbunyi wa arada ahadukum. Bila telah masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, seorang di antara kalian ingin. Nah, kalimat ingin itu menandakan bahwa ini tidak wajib. Artinya kan kalau dia tidak ingin tidak mengapa. Kalau dia tidak mau kan tidak ada masalah. Nah, yang mau ya maka boleh. Makanya kalimat mau itu menandakan tidak wajib. Wallahu alam bisawab. Nah. Kemudian alasan yang lainnya, lafaz kalimat sahha anis sahabah annal udhiyata laysat biwajibah wa lam yasiu an ahadin minhum anna wajibah. Penulis mengatakan telah sahih dari para sahabat bahwa udhiyah itu bagi mereka tidak wajib. Jadi ada beberapa sahabat asal dari mereka yang menunjukkan bukti bahwa kurban tidak wajib. Dan tidak ada riwayat dari para sahabat yang menganggap itu wajib. Makanya kata Imam Al-Mawardi, wa ruwiya anis sahabati radhiyallahu taala anhum ma yanaqadu bihil ijma' ala suqutil wujubi. Diriwayatkan dari kalangan para sahabat sesuatu yang diyakini dengannya adanya sebuah kesepakatan bahwa gugur kewajiban berkurban itu menjadi sunnah. Di antaranya riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Abdul Razzaq dan Al-Baihaqi. Ada sahabat yang bernama Abu Suraihah. Ia mengatakan ini seorang tabi'in ya, yang bernama Abu Suraihah. Ia mengatakan ra'aitu Aba Bakrin wa Umara wa ma yudhiyani. Aku pernah melihat Abu Bakar dan Umar. Keduanya tidak berkurban di tahun itu. Seandainya wajib tentu Abu Bakar dan Umar akan berkurban. Tapi pendapat yang mengatakan wajib mengatakan itu membawa kepada kemungkinan bagi Abu Bakar dan Umar sedang tidak mampu berkurban. Tapi pendapat yang kedua ini mengatakan hal mustahil Abu Bakar dan Umar tidak mampu untuk berkurban karena dia khalifah. Tapi dijawab lagi oleh pendapat yang pertama, kekhalifahan Abu Bakar dan Umar tidak menunjukkan bahwa mereka berdua kaya raya. Bahkan kenyataannya mereka hidup sangat aman, sederhana. Naam kata Ali. Tapi ada riwayat yang lain dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Inni la ada al-adha, tahun ini aku tidak berkurban. Wa inni la musir, sungguh aku sebenarnya mampu kalau mau kurban. Makhafatan, ini kulakukan semata-mata khawatir. Ayyara jirani, tetanggaku akan memandang diriku annahu hatmun alayya, bahwa kurban itu wajib. Makanya tahun ini aku tidak berkurban." Begitu kata beliau demikian. Nah, riwayat ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abdul Razzaq dan Imam Al-Baihaqi juga dengan sanad yang sahih. Maka dengan demikian penulis mengatakan qultu alladhi yadharu anna adinatal mujibina laysat qawiyatun minad dalalati alal wujubi wa alaihi fal qawlu qawlu sahabat ridwanul alaihim jami'an wa jumhur ahli ilmi. Aku melihatnya pendapat yang mengatakan tentang wajibnya berkurban itu kurang tepat. Tidak kuat dalilnya. Yang nampak kuat pendapat yang didukung oleh ucapan para sahabat dan mayat para ulama yang menyebutkan tentang sunnah muakkadah. Wallahu alam bishawab. Saya katakan Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian, mau dihukumi wajib, mau dihukumi sunnah, yang jelas ini syariat. Apakah patut pada hari ini seorang muslim yang agama Islam ini telah tersebar kemana-mana, bahkan di negeri kafir mereka telah mengenal tentang kurban bagi kaum muslimin. Kemudian mereka meninggalkan kurban padahal dia punya kemampuan dengan alasan sekedar sunnah alias tidak wajib. Jawabannya tidak pantas. Tidak pantas. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Bukti menunjukkan bahwa kita diciptakan itu untuk beribadah. Bukti menunjukkan bahwa kita diciptakan untuk beribadah.
Dan sudah sepatutnya apa yang kita miliki hendaknya digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya dengan cara berkurban. Boleh jadi kurban ini adalah amal yang bisa menjadi sebab seseorang itu akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan tinggalkan kurban. Baik, wallahu a'lam bishawab. Sekarang pertanyaannya adalah ma yudhi bihi. Hewan apa yang boleh dijadikan untuk kurban? La yujzi'u fil udhiyati illal an'am. Tidak akan bisa dianggap sah kurban dari hewan kecuali al-an'am. Apa itu al-an'am? Ibil, onta, bakor, safi, do'nun wal mu'zun, kambing atau domba. Itu aja. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 34, liyadhkurusmallaha ala ma razaqahum mim bahimatil an'am. Agar mereka berzikir menyebut nama Allah, bismillah Allahu akbar, atas apa yang telah Allah karuniakan kepada mereka. Berupa apa? Bahimatil an'am, bentuknya dari hewan ternak, yaitu ibil, bakor, do'n, wal mu'zu. Dan ahlul ilmi telah menukilkan annal udhiyata la tasihu illa biha. Kurban itu tidak akan sah kecuali menggunakan salah satu dari 4 jenis hewan tadi itu. Walaupun Imam Ibnul Mundir meriwayatkan dari Al-Hasan Ibnu Salih bahwasannya beliau mengatakan yajuz ayyudahi bi baqaril wahsi wa bidhabbi, boleh saja berkorban menggunakan banteng, sapi liar atau banteng, atau berkurban atau kerbau itu Bu ya, atau berkurban menggunakan dhab, kadal gurun itu. Wa bi qala Daud fi baqaril wahsi, seperti pendapat Imam Daud Ad-Dhahiri, bolehnya kurban menggunakan kerbau. Wa ajazau Ibnu Hazm bi kulli hayawanin yu'kalu lahmuhu min di arba'au ta'irin. Yang menakjubkan lagi, Imam Ibnu Hazm berpendapat semua jenis hewan yang dagingnya bisa dimakan, yang penting dia punya kaki. Apakah kakinya 4 atau kakinya 2 enggak masalah. Berarti kalau ikan enggak boleh, begitu maksudnya. Waqtajja biqauli Bilalin radhiyallahu anhu, yang menakjubkan kita, beliau punya dalil. Ini loh para ulama itu teman-teman, mereka itu kalau punya ijtihad pasti ada dalilnya. Ya. Di antara dalilnya adalah riwayat sahih dikeluarkan oleh Imam Abdul Razzaq dan juga Ibnu Hazm mengeluarkannya dalam kitab Al-Muhalla dari Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu yang mengatakan ma kuntu ubali law dhahaitu bidiqin, aku enggak peduli kalau memang seandainya aku harus berkurban walaupun dengan seekor ayam jantan. Kata Bilal bin Rabah demikian. Naam. Kata penulis, wa madhabul jamaahiri huwal muta'ayyinu lil ayatil karimah wa li'annahu lam yu'sar anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu dhaha bi ghairil ibli wal baqari wal ghanami. Pendapat mayoritas para ulama lebih nyata dan jelas berdasarkan dengan ayat Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat yang ke-34, liyadhkurusmallaha ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka itu bertakbir memuji dan menyebut nama Allah Ta'ala atas apa yang Allah karuniakan kepada mereka berupa binatang ternak. Itu lebih tepat. Lebih-lebih kata beliau dalam masalah ini, tidak ada satu asar pun dari Nabi SAW, maksud tidak ada satu dalil pun dari Nabi SAW yang maksur beliau berkurban dengan selain onta, sapi atau kambing. Intinya kata beliau, ya yang ma'ruf itu yaitu. Ya. Dan tidak pernah Nabi kurban pakai ayam jantan, kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Maka yang bisa kita ambil faedah apa ibu-ibu, ya jangan heran kalau kita menjumpai ternyata ada sebagian orang yang berkurban menggunakan apa? Ayam jantan. Ada pula yang berkurban menggunakan kerbau. Ada di antara mereka juga yang berkurban dengan hewan ternak yang lainnya. Selama ada kakinya begitu ya. Nah, dan halal dikonsumsi. Tayyib. Ammal ibili wal baqaru
bukti bahwasanya Nabi pernah berkurban menggunakan sapi atau onta atau sapi, faqad sabata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu dhuhau biha. Telah terdapat riwayat yang sahih, Nabi dan para sahabat berkorban dengan keduanya. Wal jumhur ala annahu yajuzu ayyastarika sab'ata fi baqaratin aw budunatin, dan jumhur ulama mengatakan boleh bergabung satu sapi dan onta itu 7 orang, wa anna tujzu anhum, itu boleh cukup berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu. Lihat hadis ini baik-baik dan dengarkan teman-teman. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-budunata an sab'atin wal baqrata an sab'atin. Kami pernah berkurban bersama Rasulullah SAW di tahun di mana terjadi perjanjian Hudaybiyah, kurbannya menggunakan budunah, onta. Itu untuk 7 orang. Dan baqarah, sapi, itu untuk 7 orang juga. Hadis sahih dikeluarkan Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Juga kata Jabir bin Abdullah, kunna natamatta' ma'a Rasulillah SAW bil umrah. Kami pernah melaksanakan haji bersama Rasulullah SAW dengan cara tamattu, diawali dengan umrah. Fanadbahul baqarata an sab'atin nastariku fiha. Kami menyembelih sapi, bergabung di dalamnya 7 orang. Fawaid. Mari kita lihat faedah dari ucapan ini. Dhaba Ishaq, Imam Ishaq, Ibnu Huzaimah, dan selain daripada keduanya, rahimahullah ta'ala al-jami' berpendapat ila annal budunata tuju anil asrah. Onta boleh berserikat 10 orang. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an, sanadnya hasan, dikeluarkan Imam Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Kata Ibnu Abbas, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fahadara al-adha. Kami dahulu bersama dengan Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan dan kami mendapati Idul Adha. Fastarakna fil baqarati sab'a wa fil ba'iri asra. Kami pun berserikat untuk 1 ekor sapi itu yang dikurbankan 7 orang dan ba'ir atau onta itu 10 orang. Jadi kata Al-Imam Ibnu Ishaq, Ishaq Ibnu Rahawai, dan juga Imam Ibnu Hazm mengatakan berarti kalau untuk onta boleh 10 orang. Qala Syaukani, kata Imam Syaukani, tujzi'ul budunah an asrati fil udhiyah, boleh saja 1 onta itu untuk 10 orang. Wallahu a'lam bissawab. Tapi ada rinci kata beliau, wa an sab'atin fil hadi, untuk hewan hadyu. Nah, ini perlu diperhatikan. Kan istilah kurban itu ada 2 macam, ibu-ibu. Ada yang namanya udhiyah, ada yang namanya adhahi, ada yang namanya hadyu. Hadyu itu kurban yang hanya bisa dilakukan di negeri Mekah bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah manasik haji. Nah, kalau untuk ibadah haji hadyu itu sembelihannya itu hanya boleh 7 orang. Tapi kalau kurban-kurban yang umum yang kita pakai itu apa namanya? Untuk onta 10 orang, begitu kata beliau demikian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kenapa begitu? Jam'an bainal adillah. Kata Imam Syaukani menggunakan thariqah menjamak 2 riwayat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Taib. Kemudian qultu qad yata'ayyadu hadis Ibnu Abbas bi hadis Rafi' ibn Hadij qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaj'al fi qasamil ghanaimi asran min sa'ibi ba'irin. Minas sa'ibi ba'irin. Hadisnya Ibnu Abbas justru menunjukkan bahwasannya itu tepat menyebutkan bahwa sebagaimana hadisnya Rafi' ibn Hadij, dahulu Nabi SAW menjadikan ya dalam membagi masalah kambing-kambing atau dibagi untuk umum, sedangkan untuk ba'ir atau sapi itu 10 orang. Jadi menegaskan yang benar ya onta boleh 10 orang. Wallahu a'lam bissawab. Ini faedah yang pertama ya dari ucapan tadi. Faedah yang kedua apa? Istaratul Imam Malik rahimahullah ta'ala khilafan lil jumhur fi man yastariku fil budunati awil baqari ayyakunu min baitin wahidin. Imam Malik memberikan persyaratan hewan yang dijadikan kurban lalu bergabung di dalamnya itu 7 atau 10 orang
untuk sapi maupun untuk onta, syaratnya harus tinggal satu rumah. Tapi kata para ulama fi nadhar, ini pendapat perlu ada penelitian kembali. Li'anna fi hadisi Jabir al-mutaqaddam, sebab hadisnya Jabir bin Abdillah yang tadi kita sebutkan, lafadznya berbunyi naharna bil hudaybiyata al budunata an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Kami menyembelih pada tahun di mana terjadi perjanjian Hudaybiyah itu satu onta untuk 7 orang, demikian pula satu sapi untuk 7 orang. Wa qad kanu astatan min qabailin satta. Dan kenyataan yang terjadi saat itu mereka berada pada kabilah yang berbeda-beda. Walau ittafaqat qabilahum lam tatafaqat buyutahum. Anggaplah seandainya mereka itu satu kabilah aja yang datang. Pasti sepakat mereka itu enggak satu rumah. Paham enggak maksudnya ini teman-teman? Jadi maksudnya kan Imam Malik memberi syarat hewan yang dijadikan kurban itu, satu hewan berserikat itu mesti disyaratkan satu rumah tinggalnya. Tapi kata para ulama enggak mungkin, karena hadisnya Jabir bin Abdillah tadi menyebutkan mereka menyembelih hewan di tahun terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Sementara yang disebut dengan mereka di sini ini, kami di sini ini, itu mereka kabilah-kabilahnya banyak begitu. Anggaplah satu kabilah. Kalau tahu mereka satu kabilah kan mereka enggak satu rumah. Rumah mereka berbeda-beda. Nah, walau ittafaqat li ta'adul ay yastakmila 'adada kulli baitin sab'atin hatta la yazidu 'alaihim wa la yanqusu anhum. Ala kulli ingin menyebutkan kepada kita bahwasanya ya enggak tepat mengatakan bahwasanya harus satu rumah, enggak. Baik, yang benar ya enggak harus satu rumah. Catatan faedah yang ketiga, ajazal jumhur khilafan li Abi Hanifah ayastarika ba'du sab'ati biniyatil qurbah wa ba'dhum bi niyyati iradatil lahmi li'anna kullama jaza yastarika fi sab'ah idza kanu mutaqarribina jaza yastariku fi wa in kana ba'dhum ghairu mutaqarrib kasab'atin fil ghanami minal ghanami wa li'anna sayma kullu wahidin mu'tabirun bi niyyatin la bi niyyatin ghairi li'annahum law ikhtalafat qurbum fajala ba'dhum samu min an kiranin wa ba'dhum an tamatuin wa ba'dhum an halqin wa ba'dhum an libasin jaza kadzalika idza ja'ala ba'dhum samu lahman li'anna niyyata ghairu mutaqarrib la tu'saru fi niyyatil mutaqarrib. Jumhur ulama menganggap boleh, berbeda dengan Abu Hanifah. Apa itu? Jumhur mengatakan berserikatnya pada seekor hewan 7 orang itu tidak mesti niatnya satu. Boleh saja sebagian berniat untuk kurban, ternyata yang lainnya niatnya cuma untuk makan dagingnya, ngambil dagingnya. Ini boleh. Ya. Karena memang tidak mengharuskan dalam hewan itu mereka yang berkurban niatnya sama. Bukankah kalau seandainya niatnya itu harus sama, nggak boleh. Yang satu punya niat untuk berkurban karena haji qiran, yang satu berkurban karena haji tamatu, yang satu berkurban karena yang lainnya lagi. Tapi kenyataannya kan nggak masalah. Yang satu punya niatan karena haji qiran, tamatu dan sebagainya berkurban pada satu hewan. La ba'sa bihi. Jadi pendapat yang kuat dalam masalah ini, satu hewan yang dijadikan kurban oleh 7 orang tadi itu, sapi misalnya, niatnya beda-beda nggak masalah. Yang satu niat mau cuma ngambil dagingnya saja, yang satu berniat untuk berkurban. Jaiz. Maksudnya kenapa ini Ustaz? Maksudnya begini ya, kalau misalnya 7 orang untuk 1 ekor sapi. Misalnya mereka 2 juta rupiah per orangnya, anggaplah demikian ya. Atau 3 juta rupiah per orangnya. Maka kan jumlahnya 21 juta. Nah, tinggal nanti ketika disembelih, dihitung. Hitungnya bagaimana? Hewan tadi itu dijadikan 7 bagian. Nah, 1/7-nya
itu hak mutlak bagi orang yang berniat berkurban cuma mengambil dagingnya. Dia bawa pulang, dia nggak sodakohkan nggak apa-apa, dia nggak berikan ke orang lain nggak ada masalah, dia makan sendiri, bahkan dia jual nggak apa-apa. Karena apa? Karena dia tidak berniat untuk berkurban, maka dia boleh menjualnya. Kan di antara aturan di dalam berkurban itu, hewan kurban tidak boleh dijual oleh orang yang berkurban. Tapi kan orang yang tadi itu berserikatnya niatnya untuk mengambil dagingnya, maka dia ambil dan dia jual tidak masalah, begitu. Tapi yang lain-lainnya yang niatnya untuk berkurban, dia tidak boleh menjualnya. Nah, demikian ikhwati a'azani Allah wa iyyakum. Ya, kadzalik. Kemudian ikhwati a'azani Allah wa iyyakum. Berikutnya adalah qala hafizallahu taala. Di antara faedah berikutnya dari yang tadi kita sebutkan, as-sinnu al-mujzi'atu fil ibli wal baqari. Ada usia hewan sapi maupun onta yang diatur oleh syariat yang dibolehkan untuk berkurban. Jabir mengatakan, Rasulullah berkata, la tadbahu illa musinnah, jangan kamu sembelih hewan kecuali mencapai usia yang pantas untuk disembelih. Kata beliau, illa yansura alaikum fatadbahu jad'atan minad dha'ni, kecuali kalau memang dia enggak mampu, dia punya kesulitan untuk mendapatkan hewan kurban, silahkan berkurban menggunakan jaza'ah. Usia kambing yang belum mencapai usia 1 tahun kalau terpaksa. Nah, musinnah itu berbeda-beda. Musinnah itu maknanya tahun pantas untuk hewan dikurbankan. Kita mulai dari dha'nun atau kambing. Kambing itu yang Nabi katakan kata Ibnu Anas bin Malik, dohan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabsaini amlahaini. Kambing kibas maksudnya ya, domba. Nabi itu pernah berkurban dengan menggunakan hewan domba amlahaini. Disebut dengan musinnah kalau kata para ulama dia mencapai usia yang sudah ditandai dengan akranain, munculnya tanduk. Nah, munculnya tanduknya hewan kambing domba itu kalau sudah mencapai usia 2 tahun. Nah, itu dia. Atau tahun yang kedua. Nah, jadi kalau belum 1 tahunnya, nggak boleh. Yang jadi masalahnya adalah gimana kalau seandainya cara menentukannya, ini udah 1 tahun atau belum? Ya jawabannya kalau sudah muncul tanduk, walaupun tanduknya cuma kecil. Nah, ada wallahu ta'ala alam bissawab. Tayyib, perlu dicatat dalam masalah ini, kambing itu cukup untuk 1 orang, dirinya dia niatkan bersama 1 anggota keluarganya, itu cukup. Dalilnya mana? Atha bin Yasir berkata, Sa'altu Abu Ayyub, aku bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an, kaifa kanat ad-dhahaya ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dulu itu berkurbannya di zaman Rasulullah itu para sahabat bagaimana? Kata Abu Ayyub, kana ar-rajulu yudhi bisyatin anhu wa an ahli baiti. Di zaman Nabi itu dulu seseorang kepala rumah tangga berkorban 1 kambing darinya dan dari keluarganya, udah cukup. Fayakuluna wa yut'imuna, mereka makan dari dagingnya, mereka juga memberikan kepada orang lain dengan daging itu. Hatta tabayyana, sampai sekarang muncul orang-orang yang ingin berbangga-bangga. Fasarat kama tara, kayak yang kamu lihat. Mereka kalau enggak sapi enggak mau, kalau enggak onta enggak mau, malah ada yang sapi plus onta plus kambing. Padahal cukup 1 kambing. Begitu maksudnya Abu Ayyub, begitu maksudnya. Ini juga nasihat buat kita. Ini riwayat dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Baihaqi. Saya tambahkan ini ada faedahnya di ucapan ini. Apa faedahnya? Kita berkurban itu bukan untuk gede-gedean hewan. Lebih kepada apa? Keikhlasan. Karena yang sampai kepada Allah Ta'ala itu bukan kulitnya, bukan tulangnya, bukan dagingnya, apalagi cuma darahnya. Tapi yang sampai kepada Allah itu apa? Sifat takwa. Walakin yanaluhu taqwa, akan tetapi yang sampai itulah apa? Sifat takwa. Berapa banyak orang yang berkurban menggunakan
sapi limosin atau Mercedes barangkali, atau barangkali BMW atau apalah, kan namanya macam-macam sekarang itu teman-teman ya. Tapi ketika dia berkurban susah ikhlasnya. Gimana mau ikhlas? Dipoto apa difoto? Nah, gitu ya. Difoto sana sini, ditampakkan ke sana dan ke sini, media ini media itu, sapi Mbah Fulan, sapi Bang Fulan dan Neng Fulan itu lemosin atau limosin. Disembelih dagingnya sekian ratus kilogram. Ada sedikit muncul kebanggaan. Walaupun kita mengatakan ini tidak terlarang secara mutlak, tapi kita khawatirkan susah menjaga hati di zaman fitnah ini, kan susah jaga hati. Wong nyembelih kambing, domba aja kadang kita susah untuk ikhlasnya. Oh, saya kurban, alhamdulillah saya kurbannya bisa pakai kambing, lebih sunnah dibandingkan kambing biasa. Kata siapa? Kan begitu. Wajib anggaplah lebih sunnah, tapi kita mengatakan pakai kambing domba lebih sunnah. Nanti orang berkata pakai onta lebih sunnah, wong Nabi pernah pakai onta. Pakai sapi, para sahabat juga pakai sapi. Apa kita akan mengatakan para sahabat yang berkurban dengan sapi itu enggak sunnah, padahal Nabi menyaksikannya? Ini salah kaprah. Maksudnya jadi kebanggaan-kebanggaan yang membuat mereka tergelincir dalam perbuatan riya. Sum'ah, hati-hati teman-teman. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkahnya apa? Syaitan. Karena syaitan kana lakum aduwan mubina. Setan itu kan bagimu musuh yang nyata. Jadi kita berkurban itu ya yang kita mampu. Ya kalau Anda mampu beli sapi limusin enggak apa-apa. Anda mampunya beli kambing ya kambing, dan tidak perlu merasa minder dengan kambing. Pak Sabi, kambingnya cuma 2 jutaan Ustaz. Memang kenapa 2 jutaan? Bahkan kalau ada kambing 1 juta udah musinah, enggak masalah. Kambing saya cuma betina Ustaz, enggak ada larangan. Enggak ada larangan menyembelih kambing betina, enggak diwajibkan yang jantan. Hanya para ulama menyebutkan disukai jantan karena biasanya kambing jantan itu dagingnya lebih wangi, lebih segar, lebih lezat. Itu biasanya demikian. Kan saja. Jadi misalnya mau dengan kambing betina, la ba'sa bihi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Begitu teman-teman yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Abdullah ibn Hisam, kana qad adraka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa dhabat bi ummuhu Zainab bintu Hamid ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah bai'hu. Faqala an-nabiy huwa saghir. Fama sara'sa wa da'ala wa kana yudai bisyatil wahidati an jami ahlihi. Ada yang bernama sahabat bernama Abdullah bin Hisam. Beliau orang yang pernah bertemu dengan Nabi, tapi usianya masih kecil. Ibunya datang kepada ibunya bernama Zainab bintu Hamid itu datang kepada Rasulullah lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tolong ini baiat anak saya ini." Kata Nabi, dia masih kecil, sambil mengusap-ngusap bagian kepala si anak tadi itu, dan beliau mendoakan untuk siapa? Abdullah bin Hisam radhiyallahu ta'ala. Ternyata Abdullah bin Hisam beliau berkurban di masa beliau itu dengan kambing 1 ekor untuk seluruh keluarganya. Masya Allah. Di zaman itu tuh, zaman keemasan dan kemuliaan Islam, bertemu mereka dengan Rasulullah SAW, dan ini adalah bentuk keutamaan yang tidak bisa dikalahkan dengan dunia dan seisinya itu. Ternyata orang-orang yang Allah katakan radhiyallahu anhum radwan, korbannya cuma dengan kambing, nggak memaksakan diri dengan sapi, apalagi onta. Kasih itu heran, sebagian orang mengatakan, saya heran ya kenapa kok nggak ada yang mau ternak onta di Indonesia. Takalluf antum bertakalluf. Ya ikhwati aslayakum, kalau memang fitrahnya si onta itu tinggalnya di mana? Padang pasir dan semisalnya, ya sudah, antum jangan paksakan untuk bikin ternak onta di Indonesia hanya gara-gara ingin kurban onta di Indonesia. Orang yang makan daging onta di Indonesia ini jarang. Bisa jadi mungkin 1-2 orang saja di sekian juta orang yang menyukai daging onta. Jadi ya sudah, yang paling disukai orang Indonesia apa? Sapi Ustaz, ya udah sapi. Sekarang belakangan orang suka dengan daging kambing Ustaz, ya sudah kambing, khalas. Kalau ayam Ustaz ya tinggalkan, lupakan. Kalau kita sudah sebutkan tadi itu bahwa jumhur mengatakan bahwa ya ayam enggak masuk dalam bab ini, enggak masuk dalam kategori bahimatul
An'am. Wallahu a'lam bishawab. Ayo tayyib. Jadi ingat ya, usianya sudah mencapai apa? Usia tahun yang kedua ya. Tahun yang kedua. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Tapi khusus untuk kibas tadi itu, kalau memang tidak ada, boleh usia berapa? 8 bulan, 9 bulan sudah boleh. Sama dengan ini namanya al-mu'zu, kambing biasa itu, Bu. Al-mu'zu itu ya kambing-kambing yang kita kenal, kambing ya, ada etawa, itu namanya mu'zun itu namanya ya. Dan semisal daripada itu. Ada wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tayyib, ikhwati adlu'ayakum. Berikutnya. Ammal mu'zu fayuji'u minhu. Adapun selain onta dan sapi, diperbolehkan seseorang itu berkurban dengannya, ya, satu orang dengan niat untuk satu anggota keluarga. Ini sepakat para ulama, nggak ada perbedaan pendapat. Tadi dalilnya sudah kita sebutkan ya. Dalilnya di antara para sahabat menyembelih itu, bahkan Nabi saja pernah menyembelih sambil berkata, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa min ummati Muhammadin lam yudbah. Lam yadbah. Ya Allah, terimalah ini dari Nabi, dari Muhammad SAW dan dari umatnya Nabi Muhammad yang belum berkurban. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Dalam ayat yang lainnya, dari Muhammad dan dari keluarganya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian ikhwati a'azal wa'ayakum, ada hal penting yang perlu dicatat dalam permasalahan ini. Al-uyubul lati turaddu bihal udhiyah. Hewan kurban itu harus bebas dari beberapa cacat atau aib. Ya. Jadi perlu diketahui bahwa al-uyubu turaddu bil udhiyata wa tujma'ah wa hiya arba'ah. Ada 4. Jadi aib dalam hewan yang mau dikurban itu ada 2 macam ya. Aib yang pertama, aib cacat yang kalau ada padanya salah satu dari 4 ini, itu kurbannya batal. Enggak sah. Satu apa teman-teman? Al-aura'ul bayyinu auruha. Matanya betul-betul terbukti buta. Ya. Fa in ghattal bayadu aksaru nadiruha. Misalnya bagian warna pada bola matanya itu putihnya mendominasi sehingga dia tidak bisa melihat lagi. Ya. Bihaisu baqa aqal wa lam tujzi. Walam tujza wala tujziul umya min babin aula. Katarak saja yang membuat bagian warna putihnya mendominasi dari warna hitamnya itu enggak boleh, apalagi benar-benar buta, enggak boleh. 2 al-maridatul bayyinu maraduha. Berpenyakit. Kalau dia berpenyakit enggak boleh. Fa in kana maraduha khafifan. Fa in kana maraduha khafifan ujziyat. Tapi kalau penyakitnya itu penyakit yang wajar begitu ya, bukan penyakit yang bisa menimbulkan mudarat bagi orang yang mengkonsumsinya, itu boleh. Kalau penyakitnya kayak antraks, kemudian sapi gila, atau dagingnya ada cacingnya, yang kalau dikonsekuensi bisa jadi parasit itu berdampak bagi yang mengkonsumsinya, ya nggak boleh. Yang ketiga, al-arja'ul bainu arjuha, pincang. Kakinya patah, kakinya dan sebagainya. Maqtu'atun atau putus salah satu dari kakinya tersebut, ini nggak boleh. Ya. Kecuali begini, kalau hewan tadi itu dibawa dari tempat ternaknya sehat, kemudian hari itu mau dibawa ke tempat penyembelihan, pas diturunkan dari mana? Diturunkan dari kendaraannya, jatuh, keseleo mungkin itu si sapi, kemudian jalan pincang, itu nggak apa-apa. Jadi kalau dari awalnya sudah pincang dan patah nggak boleh. Wallahu alam bishawab. Dalilnya yang menyebutkan 4 perkara tadi nggak boleh ada adalah ucapan Nabi, arba'atun la yujzina fil adahi. Ada 4 perkara tidak boleh ada bagi hewan kurban. Al-aura'ul bayinu aura buta, wal maridul bayinu mardah berpenyakit, wal arja'ul bayinu dhallaha pincang, wal kasiratul lati la tanqa. Kurus. Yang keempatnya apa? Al-hazilatul la tanqa, yaitu kurus sekali. Kurus banget, enggak ada dagingnya gitu. Sampai-sampai ini ay allati la makhan laha, apa namanya itu, bokongnya nggak ada, dipegang langsung tulang, nggak bisa diambil daging darinya itu, dimanfaatnya nggak ada, maka ini nggak diperbolehkan. Ini aib yang nggak boleh ada, yang disepakati oleh para ulama, tidak ada perbedaan pendapat.
Nah, ada aib cacat pada hewan ternak yang mau dijadikan kurban itu, tapi nggak sampai membatalkan kurban, hanya hukumnya tidak disukai saja. Satu, maqtu'atul udun au juz'un minhu, telinga yang terputus atau sebagian kecil aja terrobek telinganya misalnya begitu. Jumhur atau mayoritas para ulama mengatakan itu boleh. Fi nadhan li anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam Jumhur ulama berpendapat tidak boleh, saya ulangi. Mayoritas para ulama mengatakan itu tidak boleh, tapi pendapat yang mengatakan tidak boleh ini perlu adanya penelitian lagi. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya membatasi 4 perkara saja. Sementara kemungkinan di zaman Nabi kan ada hewan-hewan yang telinganya robek. Tapi Nabi tidak sebut. Nabi hanya menyebutkan aibnya cuma 4 saja. Nah, wallahu alam bisawab. Fadalla ala anna yujtanabu ma fi artinya dalam masalah ini ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib yang mengatakan amarana Rasulullah SAW an nastasrif al-aina wal uduna. Kami diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga kemuliaan mata dan telinga. Maksudnya sebelum memerintahkan bagian mata diperhatikan baik-baik dan telinga baik-baik. Ini hanya untuk menunjukkan apa? Tidak disukai kalau terputus. Bukan mengatakan tidak boleh. Tapi dianjurkan kalau kita mau beli kambing, perhatikan matanya. Yang belok, yang sehat, yang enggak keluar beleknya. Kemudian perhatikan pula telinganya. Yang telinganya kalau bisa jangan sampai ada yang robek, yang bagus, yang enggak patah, yang enggak putus. Begitu maksudnya. Yang kedua, maksuratul qarni au aksar. Yaitu salah satu dari tanduknya pecah atau patah. Bukan tanduknya bogel ya. Kalau bogel itu kan dia nggak tumbuh panjang, itu nggak apa-apa. Tapi ini salah satu tanduknya itu patah. Jumhur ulama mengatakan boleh berkurban menggunakan kambing yang tanduknya patah atau pecah. In kana la yudma fa in kana yudma faqad karahu Malik fa ka'annahu jalaw maradan bainan. Tapi dengan catatan kalau memang itu bentuk bentuk tanduknya itu bukan bentuk tanduk yang cacat kata beliau. Imam Malik berpendapat kalau bentuk tanduknya itu tadi saya menjawab itu bogel itu menurut Imam Malik itu enggak disukai, tapi tetap boleh. Tetap boleh ya, enggak masalah seperti itu. Apalagi kalau misalnya dilihat dari sisi yang lainnya, dagingnya banyak kambingnya tampak tegap gitu. Kemudian warnanya mungkin putih, bagian matanya hitam dan sebagainya. Cuma kebetulan qadarullah tanduknya nggak tumbuh panjang. Tanduknya nggak tumbuh panjang. Maka ini lebih baik, ada masalah. Wallahu ta'ala alamu bissawab. Naam. Kemudian yang ketiga, perlu diketahui yaitu uyubun la asarun laha. Kalau tadi itu kan kalau ada telinga yang terpotong, tanduk yang patah itu makruh. Nah berikutnya ini ada aib atau cacat itu nggak berpengaruh sama sekali. Nggak berpengaruh sama sekali. Lam yasiun nahyu anha, lakinna tunafiya kamalus salamah. Fatujiu fi tadhiyati wa la tukhramu wa in kana min ahli ilmi man lam yujizha. Kal hatma'i allati la asnana laha. Ada penyakit yang tidak memberikan dampak, cuma ini menandakan tidak sempurna aja. Misalnya hewan yang ompong, giginya rompal, nggak ada dalil yang menyebutkan itu batal, nggak ada. Ya, maktu'atud danbi awil aliyah, ekornya putus misalnya, atau misalnya bibirnya robek dan sebagainya, itu tidak ada masalah. Karena memang tidak mempengaruhi tentang sah dan tidaknya. Cuma ya tentu saja kurang sempurna begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang permasalahannya, ma yustahabbu fil udhiyati. Kalau begitu hewan yang paling bagus itu yang bagaimana? Hewan kurban yang paling bagus yang bagaimana? Yustahabbu litadhiyatil asman wal akmal. Pertama, hewan kurban yang paling bagus itu yang gemuk, tampak sempurna. Sempurna itu maksudnya ya tanduknya muncul, ya. Kemudian juga telinganya nggak robek,
yang seperti yang tadi kita sebutkan aibnya nggak ada sama sekali, kesimpulannya begitu. Dan dia tubuhnya gemuk. Biasanya yang kayak begini harganya apa? Paling mahal. Makanya kesimpulannya kata para ulama, yang paling sempurna itu yang paling mahal. Maksudnya paling mahal di situ ya paling gemuk, paling bagus bentuknya, di mana dagingnya itu paling disukai, aksaru atyab. Dagingnya banyak dan baik, ya, dan seperti itu. Ini lebih utama. Berarti jenisnya apa? Jantan biasanya, karena daging yang jantan itu jauh lebih wangi dibandingkan yang betina. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, timbul pertanyaan, kira-kira mana yang lebih utama? Kambing, sapi, atau onta? Onta, sapi, atau kambing? Begitu maksudnya. Jumhur ulama berbeda dengan Imam Malik. Menurut mayoritas para fuqaha, urutannya adalah onta dulu, kemudian sapi, kemudian baru kambing. Tapi kata Imam Malik enggak. Imam Malik berpendapat, ya dalam masalah ini yang paling afdol adalah kambing. Dalil para ulama yang mengatakan bahwasanya yang utama itu adalah onta, kemudian sapi, kemudian kambing adalah hadis Nabi. Saya terjemahkan saja. Barang siapa mandi pada hari Jumat seperti mandi janabah, kemudian ia berjalan menuju ke masjid di awal waktu seolah-olah dia berkurban dengan seekor onta, dan barang siapa yang berjalan di waktu yang kedua seolah-olah dia berkurban dengan seekor sapi, dan di waktu yang berikutnya dia seolah-olah berkurban dengan seekor kabsyan atau kambing akran yang sudah muncul tanduknya. Berarti Nabi menyebutkan urutan onta dulu yang paling besar, kemudian baru sapi, kemudian baru kambing. Itu bukti bahwa yang afdal adalah onta. Alasan yang lainnya hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Abu Dzar mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, bahwasanya beliau berkata kepada Nabi SAW, fa'ayyu ruqabin afdal, kendaraan yang paling afdal yang apa? Qala aghlaha samanan wa anfasa inda ahliha. Maksudnya binatang yang paling pantas dikurbankan itu yang paling mana, yang paling utama? Kata beliau yang paling mahal dan paling disukai oleh si pemiliknya. Ya tentu dalam masalahnya orang Arab paling suka apa? Onta. Kendaraan yang ditunggangi paling suka adalah onta ketika itu. Beda dengan Imam Malik dan ulama-ulama Maliki yang mengatakan yang paling utama adalah kambing. Habis kambing baru sapi, kemudian baru onta, dibalik. Tinjaunya dari sisi apa? Li tayyibil lahmi. Dari sisi dagingnya yang lebih disukai oleh manusia. Dagingnya lebih disukai oleh manusia. Makanya Nabi alasannya Nabi juga mengatakan, bukti dari Anas bin Malik, Tuhan Nabi SAW bikabsini amla, ini Nabi pernah berkurban dengan 2 ekor kambing kibas sekaligus. Dan Allah mengatakan, wa fadainahu bidhibhin azimin. Ketika Nabi Ibrahim itu mau menyembelih Nabi Ismail, maka kata Allah Ta'ala, kami gantikan kedudukannya Ismail itu dengan seekor sembelian yang besar, yaitu kabsyun azimun, domba yang besar. Makanya kata ulama Malikiyah, ya domba atau kambing itu yang paling afdol. Wallahu a'lam bishawab. Dalam masalah ini kita katakan, kata Imam Malik, kalau seandainya kambing lebih mahal dibandingkan onta dan sapi, lebih banyak dagingnya dibandingkan keduanya, tentu dia lebih utama lagi. Wallahu a'lam bishawab. Kesimpulannya, manapun yang mau dikatakan yang lebih utama, yang mampu kita belilah. Antum mampu beli sapi, belilah sapi. Antum mampunya beli kambing, belilah kambing. Insya Allah itu yang lebih baik buat kita. Tambahan catatan, lihat bukti menunjukkan bahwa berkurbannya para sahabat itu dengan menggunakan hewan yang berserikat di dalamnya, salah satu sebabnya karena apa? Kesulitan mendapatkan hewan kambing di masa itu. Di perjalanan kan? Kan tadi kan hadisnya mereka itu sedang di perjalanan. Kami berkurban, kami bersama dengan Rasulullah bertemu dengan waktu 2. Ya ini ketika apa? Manasik. Adapun Amun Hudaybiyah tadi itu mereka berkurban dengan bergabung menggunakan 1 sapi 7 orang atau 1 onta 7 orang itu memang tidak menunjukkan mereka sedang safar, tetapi membawa kepada kemungkinan dua kemungkinan dia sedang safar, kemungkinan yang kedua dia sedang mukim. Maka hal yang menggunakan kemungkinan ini, kita mengambil keputusan bahwa tentang bolehnya untuk berkurban 7 sapi dalam keadaan mukim saja secara mutlak, yaitu
juga perlu adanya peninjauan. Maka kita katakan dalam masalah ini, ya udah, yang disepakati itu dengan kambing. Tapi kalau mau berkurban dengan sapi ya nggak masalah. Kalau sapi itu dengan satu anggota keluarga juga tidak ada masalah. Selesai permasalahannya. Thayyib. Nah, warnanya sekarang yang paling utama. Warna hewan yang paling utama itu bayda. Pertama warnanya bayda. Apa bayda itu? Putih ya. Kalau nggak ada putih apa? Afra. Apa afra itu? Sukulat. Nah, coklat gitu ya. Coklat atau kuning kecoklatan begitu. Coklat kekuningan. Kemudian baru kalau nggak ada yang dua ini baru sauda. Apa sauda? Hitam, gelap. Begitu maksudnya. Alasannya mana? Alasan pertama, Nabi menyembelihnya dengan kambing berwarna putih. Makanya kata Syekhul Islam berikutnya, al-afra'u afdal minas sauda. Kalau nggak ada putih, yang coklat lebih afdal dibandingkan warna hitam. Wa idza kana sawadu haula 'ainaiha wa famya wa fi rijlaiha asbat udhiyatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya hewannya itu warna hitam terletak pada bagian matanya atau mulutnya ada yang berwarna hitam atau kakinya dibungkus dengan warna hitam atau di bagian perutnya dalam sebuah riwayat, itu lebih dekat dengan cara dengan hewan sembelihannya Nabi. Makanya kalau memungkinkan ibu-ibu cari kambing yang ada warna hitamnya di bagian matanya atau di bagian mulutnya atau di bagian kakinya atau dalam riwayat lainnya pada bagian perutnya. Itu domba tapi ada hitamnya, kambing tapi ada hitamnya, itu lebih dekat dengan sembelihannya Nabi. Wallahu taala alam bisawab. Karena Aisyah yang mengatakan bahwa Rasulullah itu pernah memerintahkan menyembelih kambing kibas yang sudah muncul tanduknya, bata'a fi sawadi wa yabruku fi sawadi fa'ata bil yadah, yaitu bagian matanya ada hitamnya, bagian kakinya juga ada hitamnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim nomor 1967. Tayyib. Kemudian berikutnya atasnya bidzikri afdal minal unsa, bidzakari afdal minal unsa. Hewan sembelihan yang jantan lebih utama dibandingkan yang betina karena keumuman ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seutama-utama tunggangan itu yang bagaimana? Aghlaha samanan wa anfasuha 'inda ahliha. Hewan yang paling mahal harganya dan oleh pemiliknya paling disukai. Hewan itu terasa paling disukai olehnya. Ini kan tentu jantan begitu. Ya coba ikhwan jenggotan naik kuda betina. Iya boleh sih tapi agak gimana gitu. Ya. Atau naik onta betina. Ya boleh sih tapi agak gimana gitu ya. Atau ikhwan jenggotnya panjang Masya Allah. Badannya tegap cingkrang yang dibawa kambing betina. Ya agak gimana begitu ya. Walaupun boleh. Kambing betina itu boleh teman-teman. Nggak ada larangan. Tapi menyebutkan dari segi keutamaan maka yang jantan. Kalau memang kita mampunya beli yang betina ya sudah. Nggak apa-apa. Begitu. Dan tidak boleh dijadikan bahan untuk bully ya. Tadi yang saya ucapkan tolong diabaikan saja. Saya hanya untuk memudahkan pemahaman. Jangan nanti antum jadikan hujah ada ikhwan jenggotan bawa kambing betina lalu ente katakan jenggotan kok betina, jangan begitu. Itu nggak benar ya. Tinggalkan yang itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada hal penting dalam berkurban. Masalah memotong kuku, mengambil rambut, mencabut bagian mengoyak bagian kulitnya dan sebagainya, itu nggak boleh. Karena hadisnya jelas, idza dakhalatil asr wa arada ahadukum ayyudhahi fala yamassa min syari wa basharihi syai'a. Bila telah datang bulan Dzulhijjah di 10 hari pertamanya, seorang di antara kalian berkurban jangan menyentuh sedikit pun dari rambutnya, kulitnya, jangan diambil. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim nomor 1977 dan yang lainnya. Nah, wa qad ikhtalafa ulama fi man dakhat alaihi al-asr dzulhijjah wa huwa yuridu ayyudhahi, qala Ibnu Musayyib wa Rabi'ah wa Ahmad wa Isa wa ghairu yukhramu alaihi. Ulama memang berbeda pendapat tentang hukumnya. Sebagian ulama seperti Al-Imam Ibnu Musayyib, Rabi'ah, Ahmad, Isa dan yang lain berpendapat haram hukumnya. Begitu sebagian para ulama Syafi'iyah haram mengambil sedikit pun darinya. Sebagian lagi mengatakan hukumnya makruh, enggak sampai apa? Haram. Mau makruh mau haram itu dilarang. Kecuali apa? Kalau mungkin tidak dia harus dikoyak. Misalnya bagian kuku tersandung batu kemudian dia luka dan menganga itu kukunya mau lepas. Ya dilepas sekalian itu boleh karena udhurnya syar'i. Amin ikhwaniyah toh. Anda punya bekas luka yang mengering lalu bekas lukanya itu terkelupas begitu.
Ya, kalau dibiarkan begitu menempel di kulit kan nggak baik, maka dia potong, itu boleh karena kondisinya daruri. Ada wallahu alam bisawab. Jadi faedahnya apa? Al muradu bin nahyi an ahadil dhafri yasmul izalatu bil qalmi wal kasri wa nahwihi. Wal man'u min ahadi sya'ri yasmul halqi wa taksiri yang dimaksud dengan larangan di sini mengambil kuku itu yang memotongnya, menggigitnya, mematahkannya. Tentang rambut, mencabutnya, mencukurnya, nggak boleh. Menguranginya nggak boleh, sama saja. Semua jenis rambutnya ini nggak boleh ya Bu ya. Semua jenis bulu yang tumbuh badannya nggak boleh. Ada apa namanya itu, sebagian wanita itu ibu-ibu, kalau datang ke salon itu ditempelin sesuatu, ditarik itu. Apa namanya itu? Hah? Wax, ya gitulah ya. Wax itu nggak boleh itu. Di masa dia sudah mau berkurban itu tidak diperbolehkan. Bahkan bulu hidung. Mungkin suka pegang hidung seperti saya begini, tiba-tiba ditarik, itu nggak boleh. Nggak dibenarkan seperti itu ya. Ada wallahu alam bisawab. Sekarang kapan waktunya nyembelih? Waktu menyembelih itu seluruh para ulama telah bersepakat diperbolehkannya hewan itu disembelih ya juzu dzabha qabla tulu'il fajri min yaumin nahri waqtalahu fi ma ba'da dzalik. Ajma ahlul ala anna al-udhiyata la yajuzu adzabhaha qabla tulu'il fajri min yaumin nahri wa ikhtalafu fi ma ba'da dzalik. Ulama sepakat tidak boleh menyembelih sejak munculnya belum boleh menyembelih dari munculnya fajar pada tanggal 10 itu sampai selesai sholat. Tapi berbeda pendapat mereka kapan setelahnya. Maksudnya boleh nggak setelah itu dari tanggal 11 tanggal 13-nya kapan bolehnya? Kesimpulannya saya ingin sampaikan bahwa menyembelih itu tanggalnya tanggal 10, 11, 12 dan 13. Yang jelas Nabi berkata man daba qabla shalah, siapa yang menyembelih sebelum sholat fa innama dzabhun li nafsi, itu sembelian biasa saja buat dia, kayak nyembelih hewan biasa. Wa man daba ba'da shalah faqad tamma nusukuhu, barang siapa yang dia menyembelihnya setelah selesai salat Id, maka dia telah sempurna penyembelihannya. Wa asaba sunnatul muslimin, dan dia mencocoki aturan agamanya kaum muslimin. Jadi intinya sembelihnya sudah habis salat ya. Sehabis salat. Cuman batas habis salat itu kapan? Habis khutbah Id atau ba'da salat salam kanan kiri? Ini ulama berbeda pendapat lagi. Pendapat yang kuat dalam masalah ini, sehabis salat Id sudah boleh. Lebih utama lagi setelah selesai apa? Khutbah Id. Itu lebih utama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kapan akhir waktunya? Akhir waktunya asalis asar min Dzulhijjah, tanggal 13. Wa in kana al-akhwatu an taf'ala fi yaumin nari lil ijma'i ala ijza'iha fihi wallahu alam. Walaupun kalau seseorang itu mau berhati-hati dia lakukan di hari penyembelihan saja boleh, tapi pada asarnya di hari tanggal 13 itu ya hendaknya dia tinggalkan. Kalau bisa sebelum asar. Sekarang tempat menyembelih. Semua tempat boleh kita menyembelih kecuali di kuburan. Enggak diperbolehkan kita menyembelih di sana. Dan sebagian ulama mengatakan di tempat-tempat buang hajat itu juga enggak diperbolehkan. Ya. Di kuburan tidak boleh karena Nabi mengatakan la aqra fil Islam. Islam datang menghapuskan penyembelihan yang dilakukan di mana? Di kuburan-kuburan. Tapi yang disukai menyembelih itu di mana? Di musola. Maksudnya di tempat dekat di mana kaum muslimin menunaikan sholat. Musola itu artinya tanah lapang. Di tempat terbuka yang bisa dilihat oleh orang banyak. Ya. Ini dilakukan Nabi SAW. Beliau menyembelih dilihat oleh orang banyak. Ada wallahu alam bisawab. Sekarang yang berikutnya kita ringkas karena waktu. Kalau sudah terjadi penyembelihan, apa saja yang bisa dimanfaatkan dari hewan sembelihan itu? Satu, yang menyembelih disunahkan untuk makan dagingnya. Dua, bersedekah kepada fakir miskin. Tiga, dia boleh menyimpan dagingnya. Ya dia makan dagingnya itu, dia boleh. Dia sedekahkan kepada orang lain, dia boleh. Kepada fakir miskin terutama. Dan dia boleh apa? Menyimpannya. Suatu saat kalau ada tamu misalnya disuguhkan walaupun itu orang kaya, nggak ada larangan.
Sebagaimana Allah menyebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 28, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Makan dan berikan kepada orang-orang fakir, kata Allah Ta'ala. Naam. Nabi kita mengatakan, man dha'a minkum fala yusbina ba'da salasatin wa baqa fi baiti minhu syai' falamma kana al-'amul muqbil qalu ya Rasulullah naf'alu kama fa'alna al-'amul madi. Dulu Nabi pernah berkurban bersama para sahabat, lalu beliau berkata, barang siapa yang berkurban di antara kalian, jangan disimpan lebih daripada 3 hari di rumahnya sampai dia membagikannya. Jangan tersisa sedikit pun di rumahnya itu. Di tahun berikutnya mereka berkurban, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tahun ini masih seperti tahun lalu enggak? Tidak boleh nyimpan dari sebagian hewan dagingnya. Kata Nabi, kulu, silahkan kalian makan. Wa at'imu, berikan kepada orang lain. Wa adkhiru, kamu boleh menyimpannya. Fa inna dzalikal amu kana bin nasi jun. Tahun yang lalu itu kan karena masa sulit. Enggak patut kita itu menyimpan makanan di saat kaum muslimin juga membutuhkannya. Yani masa yang sulit. Fa'aradtu anta an tu'inu fiha. Aku ingin kalian tuh membantu orang-orang yang sulit itu dengan menggunakan hewan sembelih tadi itu. Berarti dari sini kita mengerti apa? Boleh di tahun sekarang ini misalnya kita menyimpannya. Tapi kalau di tahun ini misalnya musim pandemi ini orang pada kesulitan dapat makanan dan sebagainya, kami menganjurkan ya jangan menyimpan. Berikan semua kepada memang orang-orang yang membutuhkan. Hada wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kemudian apa yang tidak bisa dimanfaatkan? Yang enggak boleh kita menggunakan hewan kurban itu. Satu, enggak boleh menjualnya. Walaupun cuma tanduknya. Enggak boleh. La jil, wala sof, wala syar. Bulunya enggak boleh. Kulitnya enggak boleh. Rambutnya enggak boleh. Dagingnya apalagi. Tulangnya enggak boleh. Semuanya enggak boleh. Kata Nabi, wala tabi'ul luhumal haddi wal adahi. Jangan kalian jual daging hadyu dan adahi. Kurban hadyu dan kurban adha. Enggak boleh. Fakulu, makan saja. Tasaddaqu, sedekahkan. Wastamta'u bijuludiya wala tabi'uha. Kamu gunakan saja untuk dirimu sendiri, kulitnya, dari pakaian dan sebagainya. Tapi jangan kamu jual ya. Kata Nabi demikian. Aw kama qala alaihi salatu wasallam. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan yang lainnya. Nah, ikhwati adwayakum. Lakin al-amwal musaiqa fil qura bila yajuzu lil mutaqarribi bai'a kazakawati wal kafarati. Intinya begini teman-teman. Tapi kalau orang yang misalnya dia itu diberikan kulit, dia menjualnya ya boleh. Anda yang diberi daging sapi kemudian Anda menjualnya boleh. Tapi yang berkurban enggak boleh. 2, enggak boleh menggaji tukang jagal dengan menggunakan anggota tubuh si hewan sembelian. Kepalanya enggak boleh. Enggak boleh jagal tempat saya ya, kamu saya bayar dengan kepalanya. Enggak boleh. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwasanya Nabi memerintahkan beliau untuk menyembelih onta milik beliau. Lalu membagi-bagikan semuanya, dagingnya, kulitnya, semuanya. Kemudian si tukang jagalnya enggak dapat bagian apa-apa sedikit pun juga. Kalau kata beliau, nahnu nu'tihim min indina, kami berikan tukang jagal itu dari bagian kami. Artinya si pengkurban tidak boleh memberikan apa? Kepada si tukang jagal itu upah berupa daging sembelihannya. Enggak boleh, karena itu sudah termasuk jual beli. Termasuk apa? Jual beli. Berbeda kalau begini, saya diberi oleh teman saya daging kurban. Lalu si fulan itu menyembelih hewan milik teman saya itu, bagian saya hadiahkan buat dia, ini hadiah buat Anda. Ini boleh, enggak apa-apa. Paham ini ya, saya ulangi ya. Teman saya menyembelih sapi. Daging sapinya itu saya dapat bagiannya 5 kilo misalnya. Saya berkata kepada si tukang jagal, ini buat antum saja. Itu hadiah, itu boleh. Tapi si pemilik kurban berkata, sapi saya tolong sembelih. Kamu nanti dapat bagian kepala, ini yang tidak diperbolehkan. Demikian teman-teman ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tinggal pertanyaan. Kira-kira mana lebih afdol? Nilai uang yang mau digunakan buat berkurban itu disedekahkan atau menyembelih hewan kemudian disedekahkan berupa dagingnya? Jawabannya al-udhiyatu afdal min tasaddaqi bisamaniha. Berkurban menggunakan hewan tadi itu kalau mensodakokan dengan dagingnya ini lebih utama dibandingkan dengan bersodakoh dengan menggunakan nilainya.
sapi 21 juta, kemudian disedekahkan pada fakir miskin. Kata beliau ini lebih utama. Ini pendapat mayoritas para ulama. Kenapa? Karena kurban itu kan sunnatun muakkadah. Dilakukannya 1 tahun sekali. Sedekah kapan saja bisa dia lakukan. Dan dari hewan kurban tadi itu bisa dijadikan sebagai benda untuk disedekahkan. Ini 2 kebaikan didapatkan. Ada wallahu taala alam bisawab. Baik, lebih-lebih lagi kurban itu kan syiar yang sangat tampak. Beda dengan sedekah tatawu, sembunyi-sembunyi kita melakukannya. Baik, kemudian ikhwatir layakum, faedah tambahan, gimana kalau misalnya hewannya hilang sebelum kurban itu dilaksanakan? Ya. Hewannya hilang sebelum kurban, ya malamnya diantar, ditungguin sampai jam 1, pergi ke kamar mandi, keluar-keluar kambingnya hilang. Menjelang subuh hilang misalnya begitu. Dari Tamim bin Huwait. Tamim bin Huwais maksud saya. Ia mengatakan istaraitu syatan di Mina. Di Mina, suatu ketika saya sedang manasik, saya beli kambing di Mina. Udhiyatan untuk dia apa? Untuk disembelih. Fadallat, tapi malamnya hilang. Fasa'altu Ibnu Abbas, aku tanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala tentang hal itu bagaimana hukumnya. Kata Ibnu Abbas, la yadurruka, enggak apa-apa, enggak usah diganti, itu udah enggak mudarat buat kamu. Ibnu Umar mengatakan barang siapa yang dia itu ingin berkurban dengan seekor onta kemudian hilang atau mati, fa in kanat nadaran abdala, kalau memang itu adalah nadar kurbannya, dia harus ganti. Tapi kalau itu nilai ibadah yang tatawu, dia ganti boleh, dia nggak ganti nggak masalah. Maksudnya begini ya. Jadi orang-orang misalnya mau kurban binatang dengan niat nadar, nanti kalau saya sembuh tahun depan saya mau kurban. Nah, pas datang tahun berkurban, kambingnya hilang, dia harus ganti karena nadarnya wajib. Tapi kalau seandainya dia mau berkurban ini bukan karena nadar, karena perkaranya nilai tatawu atau nilai sunnah, dia boleh pilih mau ganti monggo, nggak ganti nggak ada masalah. Inilah yang benar. Wallahu ta'ala ansab. Lebih-lebih kalau seandainya itu hewannya apa? Mati karena sakit kemudian mati. Wallahu alam bisawab. Kemudian fatihalayakum, hal tunqal wadhahi ila baladin akhar, boleh nggak sih hewan kurban itu dipindahkan ke negeri yang lain? Orang Saudi kurbannya di Indonesia, orang Balikpapan kurbannya di Irian Jaya, atau sebaliknya. Al-aslu anna ma'ala tahdiyati balal mudahi. Memang pada asalnya teman-teman, yang paling afdal dan utama itu ya sembelian itu dilakukan di negeri orang yang berkurban. Karena dia bisa memberikan makan kepada fakir miskin yang ada di sekitarnya. Ya, walaupun demikian asalnya itu di tempat di mana dia itu berkurban, orang berkurban itu berada, tapi boleh, nggak dilarang. Kalau dia mau memindahkan hewan kurban ke tempat lain dengan catatan di sana ada sebuah kemaslahatan yang lebih. Misal di pedalaman orang baru mengenal Islam, kita kirim sapi 10 ekor di sana disembelih kemudian dibagi-bagi. Lalu mereka merasa senang, itu boleh. Kalau mereka jarak di sebuah tempat yang mereka jarang sekali memakan daging, maka kita kirim ke sana, itu juga lebih baik. Wallahu ta'ala alamu bissawab. Saya rasa demikian teman-teman ya, tentang kaitannya dengan masalah kurban. Mudah-mudahan bermanfaat. Sudah waktunya ini. Sebenarnya masih banyak yang mau saya sampaikan tentang keutamaan bulan Dzulhijjah, cara menyembelih dan sebagainya, tapi qadarullah waktu yang tidak memungkinkan, kita cukupkan sampai di sini. Maaf tadi saya terlambat. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan barangkali teman-teman? Silahkan kalau ada pertanyaan, tafadhal masykurah. Ya, nah Ustaz, alhamdulillah ini udah banyak pertanyaan yang masuk. Pertanyaan yang pertama, ini tidak ada hubungannya dengan kurban Ustaz, cuman pesan dari yang bersangkutan penting untuk ditanyakan. Assalamualaikum Ustaz, Ana mohon nasihatnya untuk Ana dan Ibu Ana. Alhamdulillah Ana sudah menikah dengan ikhwan yang sudah mengenal sunnah dan Ana sedang belajar sunnah. Alhamdulillah pernikahan Ana kemarin dilaksanakan dengan tata cara yang sesuai sunnah. Dan sebetulnya kemarin sudah dilakukan resepsi kecil-kecilan yang sesuai dengan kemampuan calon suami Ana. Namun saat ini Ibu Ana menuntut untuk diadakan resepsi dan memakai adat. Sebetulnya ini karena gengsi orang tua, karena beliau seorang guru dan Ana anak pertama. Mohon nasihatnya Ustadz, karena ini menimbulkan kemarahan Ibu Ana. Karena Ana menolak untuk diadakan
persepsi kedua, yang mana jika kemampuan itu anak ikuti akan ada ikhtilat dan musik. Alhamdulillah wassalatu. Saya sudah paham insyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Hukum walimatul urus itu pendapat yang kuat wajib. Walimatul urus itu hukum asalnya wajib karena ucapan Nabi kepada Jabir bin Abdullah ketika dia berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, saya telah menikah." Kata Nabi kepada Jabir, "Kamu menikah dengan bikr atau sayyibah? Wanita gadis atau wanita janda?" Kata Jabir, "Dengan wanita yang janda." Kata Nabi, "Kenapa tidak menikah dengan yang bikr? Supaya kamu bisa bersendagurau dengannya dan dia bisa bersendagurau dengan engkau." Artinya biasanya wanita janda itu susah diajak apa? Canda begitu. Kemudian Nabi mengatakan, "Ulim walau bisyatin." Adakan walimah walaupun cuman memotong seekor kambing saja. Dari sini para ulama mengatakan bahwa walimah itu hukumnya wajib. Yang perlu dicatat, walimah itu sebatas kemampuan. Makanya Nabi katakan walau bisyatin, walaupun cuma dengan satu ekor kambing. Tidak ada kewajiban, bahkan tidak disunnahkan walimah itu harus besar-besaran. Hendaknya menimbang kemaslahatan. Coba lihat apa yang mau disombongkan, dibanggakan dan tampak-tampakkan ke orang lain. Sebentar. Ini terputus ini ya. Nah, ini jaringan kami terganggu ini. Kalau putus-putus ini kami mohon maaf. Nah, ikhwati a'azalillah wa iyyakum. Kita katakan dalam masalah ini bahwa manusia yang terbaik di muka bumi ini kan Rasulullah SAW. Teladan bagi kita yang sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Pada diri Rasulullah itu buat kamu ada teladan yang baik. Kita ini dibandingkan Nabi siapa? Ternyata ketika Nabi SAW itu mengadakan walimatul urus untuk pernikahannya, beliau bukan menyembelih seekor onta dan sapi yang besar, bukan. Sampai-sampai disebutkan dalam sebuah riwayat, walimatul urusnya Nabi seekor kambing sudah cukup. Pernah walimatul urusnya Nabi itu cuma beberapa potong roti dan kurma. Lalu kalau seandainya kita pada hari ini harus mengharuskan walimat yang besar, teman-teman yang dimulai oleh Taala, tujuan walimah itu untuk memberitahu orang bahwa fulan telah menikahi fulanah, bagian anggota keluarga si fulan menjadi bagian anggota keluarga si fulanah, dan sebaliknya, begitu tujuannya. Dan supaya kita mengetahui bahwa dia bila membawa seorang pasangan laki-laki maupun perempuan, kalau perempuan bawa laki-laki, laki bawa perempuan, maksudnya bagian itu bukan lagi ada fitnah. Mereka suami istri kan begitu. Sudah tercapai, selesai. Yang patut kita pikirkan adalah pasca pernikahan. Pasca itu sesudah ya. Sesudah pernikahan begitu teman-teman. Karena menikah ini panjang. Yang alangkah zalimnya kalau pernikahan itu besar tapi dibumbui dengan hutang, maksudnya demikian. Ya nggak pantas seperti ini. Karena pasca pernikahan itu lebih baik. Kenapa lebih baik? Kita mempersiapkan uangnya untuk membeli tempat tinggal, menyewa rumah, keperluan dan sebagainya. Maka kami katakan dalam masalah ini bukan yang besar yang dicari, tapi walimah itu ada. Sekarang timbul pertanyaannya, Ustaz, orang tua saya meminta walimah yang besar karena ketika itu walimah yang kecil di musim pandemi. Sekarang walimah yang besar. Nah, saya tanya dulu. Saat terjadi lamaran dari pihak laki-laki kepada perempuan, ada nggak perjanjian yang mengikat? Misalnya, atau mungkin ada sebuah janji yang disampaikan. Ada perjanjian, ada janji yang disampaikan. Salah satu darinya. Kalau misalnya si laki-laki berkata, "Ibu, ini kan pandemi. Kita walimahnya ya sederhana saja dulu. Nanti kalau sudah keluar dari masa pandemi, ya kita akan adakan walimah lagi." Kalau itu memang disampaikan oleh pihak laki-laki, maka wajib. Setelah pandemi,
diadakan walimah. Masalahnya kan sekarang masih pandemi. Sampai kapan itu Ustaz? Ya sampai kapanpun. Sebelum pandeminya diangkat maka nggak perlu ada walimah. Nggak wajib melaksanakan walimahnya itu. Nggak menunaikan janjinya maksudnya. Nanti kalau pandeminya itu sudah nggak ada, baru laksanakan janjinya itu. Karena ada syarat yang mengikat di sana. Al-mu'min ala syuruti, dan orang beriman terikat dengan apa persyaratan dan perjanjiannya. Tapi kalau nggak ada perjanjian, kalau justru misalnya pihak perempuan yang mengatakan ya kita musim pandemi begini, udahlah kita sederhana saja, ngundang orang sekitarnya saja. Nggak ada kesepakatan ada walimah lagi, berarti tidak ada kewajiban mengadakan walimah lagi. Tidak ada kewajiban dalam ngadain walimah lagi. Ini penting. Kalau permasalahannya, kalau kalian nggak punya uang, biar umi yang biayai. Ini nasihat. Tadi pelajaran menyembelih kambing itu pelajaran besar buat kita. Ibu-ibu, kurban itu ibadah agung buat Allah Ta'ala. Ternyata sahabat Abu Ayyub Al-Ansori saja mengatakan, dulu manusia berkurban cukup dengan satu kambing, satu keluarga. Sampai muncul masa di mana orang mulai berbangga-bangga. Berarti ini niatnya salah sudah nih Misalnya mau berkurban, kemudian tujuannya biar orang banyak tahu, anak pertama lagi gengsi lah misalnya karena adat dan sebagainya. Apa faedahnya? Nggak menambah timbangan di yaumil qiyamah. Kemudian dipuji orang pun tidak akan menambah kemuliaan jiwa. Di foto-foto, di album kenangan, ditempel di dinding, nggak dibawa mati. Boleh jadi orang mencela dan memaki. Ini nggak tahu diri apa, musim pandemi ngundang orang dan sebagainya. Maka mudaratnya lebih besar. Ya nasihat kami dalam masalah ini jadi cukupkan sudah walimahnya. Tapi nih jalan keluar yang paling baiknya bagaimana? Ya katakan kepada mertuanya, insya Allah diadakan yang wajar. Dengan catatan, dengan cara yang islami. Tidak ada ikhtilat, ya, tidak ada musik. Sampaikan apa adanya kepada beliau. Undang orang untuk apa? Makan. Walaupun memang harus besar ya silahkan, tapi hindari sesuatu yang haram. Dan harus disampaikan apa adanya. Ustaz, kalau ternyata orang tua marah dan murka, apakah itu durhaka? Tidak. Tidak ada istilah kedurhakaan dalam ketaatan kepada Allah. Kan haknya Allah itu lebih dahulukan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang beriman, jangan kau dahului ketetapan Allah dan Rasulnya. Allah lebih diikuti. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang beriman itu kepada Allah lebih bersangatan rasa cintanya kepadanya. Tapi karena ini orang tua, cobalah beri pengertian yang baik. Ya, berikan penjelasan yang baik, alasan-alasan yang membuat mereka ikut berpikir, oh iya ya, manfaatnya apa, kira-kira bagaimana. Begitu, sampaikan dengan cara yang sesantun-santunnya dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberinya hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Kadzalik. Khalas? Nah, Ustaz, pertanyaan berikutnya Ustaz. Orang tua anak tinggal di Surabaya dan ingin berkurban. Ibu anak maunya beli kurban lewat lembaga karena kondisi pandemi, jadi hanya menyerahkan uang saja. Sedang ayah maunya beli hewan kurban dan sembelih sendiri karena lebih sesuai sunnah. Dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, mana yang lebih baik sesuai syariat? Jazakallahu khair. Naam. Ikhwati a'azallahu wa iyyakum. Allah menyebutkan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan bagimu yang mudah, dia tidak ingin menyulitkan bagi dirimu. Kalau di Surabaya misalnya Anda beli sapi kemudian disembelih sendiri, tidak menimbulkan kerumunan massa di tempat Anda berkurban, ya nggak apa-apa, itu lebih baik. Tapi kalau misalnya menyebabkan berkumpulnya massa di rumah Anda membagi-bagikannya, menimbulkan mudarat, kalau Anda yang nggak termudaratkan, orang lain yang termudaratkan, maka itu nggak baik. Karena Islam punya kaidah la darul wala dirar. Nasihat saya dalam masalah ini, serahkan kepada lembaga yang mengerti cara menyembelih yang benar, yang sunnah. Kemudian lembaga tersebut pilih yang dekat dengan rumah Anda. Kemudian sembelihlah dengan tangan sendiri, karena tadi itu belum sempat saya jelaskan ya. Di antara sunnah menyembelih itu yang paling baik disembelih oleh si pengkorban sendiri.
Jadi suaminya yang menyembelih. Jadi makanya saya sarankan serahkan kurban itu kepada lembaga yang mengerti tentang sunnah, yayasan misalnya atau masjid yang ditegakkan sunnah di dalamnya. Setelah itu kemudian disembelih sendiri oleh yang berkurban, lalu haknya yang berkurban diterima. Sisanya serahkan kepada lembaga itu untuk membagi-bagikan kepada fuqara dan masakin. Jangan serahkan kepada lembaga yang cuma menerima uang tapi tidak mengetahui Anda pertanggungjawaban uang ini kemana. Karena kita khawatir sebagian lembaga yang misalnya kalau nggak amanah dia akan bagikan berbentuk uang bukan kurban. Padahal yang lebih utama adalah berkurban, bukan menggunakan uang yang dibagi-bagikan. Demikian wallahu a'lam bishawab. Yang berikutnya Ustaz, bila kurban satu sapi untuk 7 orang dan dibolehkan berniat masing-masing, apakah orang yang tidak meniatkan untuk kurban tidak mendapatkan pahala? Iya. Orang yang niat tidak kurban dia tidak dapat pahala. Kenapa tidak dapat pahala? Karena karena Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya Allah katakan Nabi kita mengatakan sesungguhnya amal perbuatan itu bergantung dengan niatnya dan tiap-tiap orang itu diberi pahala oleh Allah dari amalnya karena apa yang dia niatkan. Ya Anda berkurban ya berniat. Oke. Kecuali mengatasnamakan maka boleh. Misalnya begini, satu sapi. Kemudian si fulan mengatasnamakan dengan si fulan dan yang lainnya. Maka pahalanya tetap sampai kepada yang dihadiahkan tadi itu. Berbeda kalau memang dia ini Berbeda kalau seandainya seseorang itu menyerahkan sejumlah harta untuk menjadi bagian dari hewan kurban itu, tapi dia tidak punya niat untuk kurban. Niatnya mengambil dagingnya ya nggak dapat pahala kurban, niatnya kan menyembelih hewan biasa saja. Maka ini penting niat. Ya, sekali lagi saya ulangi, niat itu harus ada bagi yang mau berkurban. Kecuali orang yang berkurban tadi mengatasnamakan 7 orang walaupun orang itu tidak mengetahuinya, maka dia dapat pahala kurbannya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, pertanyaan berikutnya, apakah saat menyembelih harus menyebut nama, misal nama anak, istri, atau keluarga yang belum berkurban? Mungkin maksudnya kalau misalnya orang yang berniat seperti tadi kurban untuk satu keluarga, apakah harus menyebutkan nama-nama keluarganya? Jawabannya tidak. Tidak harus disebutkan namanya. Tetapi disebutkan namanya apakah boleh? Boleh. Sebagian ulama seperti Imam Syafi'i mengatakan disukai. Kenapa disukai? Karena sesungguhnya Nabi mengatakan Allahumma taqabbal min Muhammadin, ya Allah terimalah ini kurban dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kan menyebutkan namanya. Ya toh? Maka kita kurban demikian, ya Allah terimalah ini kurban dari fulan. Bismillah Allahu akbar. Begitu. Itu disukai menyebutkan seperti itu. Bagaimana diterangkan pula oleh Al-Imam Al-Utsaimin dan berdasarkan hadis yang tadi kita sebutkan. Tapi bila orang itu menyembelihnya menyebutkan Bismillah Allahu Akbar, tapi si penyembelih sudah berniat untuk berkurban, ya udah itu boleh. Sembelihannya sah dan Allah tahu tentang apa yang ada dalam hati seseorang. Niatnya kan sudah jauh-jauh hari, 10 hari pertama udah berniat mau berkurban, udah niat itu. Jadi niat itu enggak harus disebutkan ketika dia mau menyembelihnya. Sekarang pun Anda berniat kurban sudah, buktinya dengan menyerahkan sejumlah uang, membeli hewan yang tujuannya memang untuk berkurban, ya sudah itu udah benar, nggak ada masalah. Jadi kedua-duanya boleh, hanya yang lebih afdal menyebutkan namanya karena Rasulullah ketika menyembelih mengatakan, ya Allah terimalah ini kurban dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dari umatnya Nabi Muhammad yang belum berkurban. Atau kama qala alaihi salatu wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya. Daging yang didistribusikan, apakah boleh dicampur daging dan tulang atau daging sapi dicampur dengan daging kambing? Ikhwati a'azzaikum, seperti kaidah yang tadi kita sebutkan, al-mu'min ala syuruti. Orang beriman itu berdasarkan apa? Perjanjiannya. Kalau misalnya panitia kurban, ini pasti berkaitan dengan panitia kurban. Panitia kurban hendaknya memberikan perjanjian dengan orang yang mau berkurban. Di antara perjanjiannya misalnya si pengkurban boleh mengambil haknya. Berapa haknya? Boleh ditentukan oleh si pengkurban, boleh ditentukan oleh panitia kurban. Kedua, si panitia punya hak membagikan kepada siapapun yang dipandang perlu mendapatkan.
daging kurban itu sesuai dengan kemaslahatan yang ada. Kalau ini telah disepakati, maka orang yang berkurban menyerahkan kepada panitia kurban, dia ambil haknya, sisanya serahkan kepada siapa? Panitia kurban. Dia akan bagi-bagikan dengan cara membagi dicampur dengan daging yang lain, dengan tulang atau daging saja, atau tak tulang dengan tulang saja dan sebagainya. Itu haknya yang membagikan. Maka ini boleh. Tapi ikhwati a'azal wa iyakum, kalau ternyata yang berkurban itu berpesan, saya maunya daging saya jangan dicampur sama daging yang lainnya, ya berarti kita laksanakan. Cuma tinggal kembalinya kepada si panitia kurban. Kalau panitia kurban mengatakan saya nggak sanggup yang seperti ini bu, karena pekerjaan saya masih banyak, silakan ibu sembelih sendiri, bagi-bagi sendiri, ya itu selesai permasalahannya. Maka biasanya pihak pengkurban lebih memasrahkan kepada si panitia kurban. Kalau itu yang terjadi maka boleh. Tambahan, agar daging itu disukai oleh orang lain, maka hendaknya jangan dicampur-campur. Di negeri kita tidak semua orang suka dengan daging kambing, atau kebalikannya. Maka pisahkan tempatnya agar tujuan dari berkurban itu juga tersampaikan. Apa itu? Membahagikan orang fakir dan miskin, atau membuat orang bisa menikmati daging sembelian itu dan menyenangkan hati orang muslim, itu bagian daripada ibadah. Maka dengan demikian ya pisahkanlah daging kambing dengan daging sapi, agar orang yang tidak suka daging sapi bisa mengambil daging kambingnya saja atau sebaliknya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya Ustaz, apakah panitia boleh mengambil daging untuk dimasak dan dimakan oleh tim yang bertugas? Sesuai dengan perjanjian yang tadi itu juga. Jadi sampaikan kepada setiap yang berkurban bahwa daging Anda mau dimasak untuk dibagi-bagikan. Apakah Anda membolehkan? Kalau dia membolehkan ya boleh. Kalau dia nggak membolehkan, nggak boleh. Kalau tadi mengatakan kalau berkurban di sini hak ibu boleh diambil, hak bapak boleh diambil, tapi sisanya diserahkan kepada kami mengelolanya. Barangkali akan dimasak, dimakan oleh panitia kurban, dan barangkali akan dimasak dibagikan kepada orang-orang miskin. Kalau mereka mengatakan kami setuju, ya sudah. Maka ini penting. Setiap panitia kurban harus membuat sebuah perjanjian, tertulis maupun apa? Tidak tertulis. Karena al-mu'min ala syuruti, orang beriman itu bergantung dengan apa? Persyaratannya. Ya, kalau memang seperti itu maka boleh. Sudah ada perjanjian, ya nggak apa-apa. Ya maka direbus, dimasak, dibakar atau apapun namanya, kemudian dikonsumsi bersama-sama, itu hukumnya halal. Ya. Karena kaidahnya wala taqulu amwalakum bainakum bil batil, jangan memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil. Kalau sudah ada izin, berarti bukan kebatilan, maka boleh. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz, apakah daging kurban boleh diberikan untuk orang tetangga yang kafir? Khilaf para ulama tentang masalah ini. Bolehkah hewan kurban itu dagingnya diberikan kepada non muslim, bahasa halusnya, kafir bahasa syariatnya, kan gitu ya. Ikhwati a'azanillah wa iyyakum. Kafir itu ada dua jenis. Yang satu harbi, namanya kafir harbi. Walaupun sebenarnya ada beberapa jenis, kita pisahkan menjadi dua saja. Yang pertama harbi, yang kedua ghairu harbi. Ghairu harbi itu seperti musta'man atau mu'ahad. Kafir harbi itu kafir yang memerangi dan diperangi. Kafir yang diperangi. Orang-orang kafir yang ada di medan perang berhadapan dengan kaum muslimin, ya nggak boleh dikasih daging kurban, nggak boleh. Itu mutlak, nggak boleh. Tidak ada perbedaan pendapat. Yang berbeda pendapat para ulama, hewan kurban yang dagingnya dibagikan kepada orang kafir dhimmi, mu'ahad. Mu'ahad itu yang mengadakan perjanjian dengan kaum muslimin. Musta'man itu yang dapat jaminan kalau dia masuk ke negeri kaum muslimin. Dhimmi itu yang tinggal di negeri kaum muslimin tapi mereka membayar jizyah, diberikan perlindungan oleh pemerintah kaum muslimin. Ini namanya kafir dhimmi. Nah, ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh. Karena ada riwayat yang menyebutkan wala ta'kulu ta'amakum ilal abrar. Di riwayat wala ta'kulu dhabihatahum ilal abrar. Jangan memakan makanan kamu, di riwayat yang lainnya sembelian kamu, kecuali al-abrar. Dan tidak mungkin orang musyrik itu atau kafir itu abrar. Oke? Ini yang pertama. Maka mereka mengatakan tidak boleh, orang kafir tidak boleh.
Pendapat yang kedua mengatakan boleh. Kenapa boleh? Masalah kalau orang kafir tersebut masuk dalam kategori apa? Mu'allafatu qulubihim. Jenis orang yang diharapkan hatinya menjadi lembut dengan sebab dakwah kaum muslimin. Dan pendapat yang kedua ini yang tepat, yang dipilih oleh mayoritas para ulama. Bolehnya memberikan daging itu kepada orang-orang non-muslim yang kita harapkan dia lembut hatinya, minimal tidak menghalangi dakwah kita. Dan tidak jarang mereka menjadi pembela dakwah kita tanpa kita minta untuk membela dakwah kita, walaupun mereka belum mau masuk dalam Islam. Maka ini boleh, karena memang salah satu tujuannya, salah satu tujuan sedekah itu demikian. Dikiaskannya dengan apa? Dikiaskannya dengan sedekah. Kan bahwa innama sadaqatu lil fuqara wal masakin. Sampai kepada kalimat wa mu'allafati qulubihim, orang-orang yang hatinya sedang dibujuk. Nah, ini berlaku untuk mereka, orang-orang non-muslim yang mereka itu menjadi pembesar-pembesar kafir tapi hatinya bisa dibujuk dengan harta. Dari situ para ulama mengatakan boleh kalau itu non-muslim dengan catatan mereka sedang didakwahi atau diharapkan mereka itu mau menerima apa? Dakwah Islam. Tapi kalau yang udah kita ketahui mereka itu tidak demikian keadaannya, maka tidak patut memberikan kepadanya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Apakah dibenarkan jika panitia kurban memaksakan memenuhi sapi dulu walaupun belum sampai 7 orang, sedangkan ada peserta yang ingin berkurban kambing? Zalim. Ini zalim kalau panitia kurban mengatakan kita mau menerimanya sapi saja misalnya. Ini zalim. Kenapa zalim? Memaksakan sapi sementara si pengkurban maunya apa? Kambing. Tapi ini juga buat catatan. Catatan apa? Penting. Berarti orang berkurban itu jangan bergantung dengan panitia kurban. Ya, ini jangan bergantung panitia kurban. Ya, panitia kurban boleh mengatakan begini misalnya, antum kalau kurban kambing jangan di sini, kami tidak menerima kecuali sapi. Itu boleh. Tapi kalau misalnya orang mau berkurban dipaksa harus sapi Pak gitu. Kita maunya sapi Pak, ya nggak boleh. Zalim memaksakan orang lain untuk berbisnis, itu sebuah kezaliman. Nah, dan tidak dibenarkan. Tapi kalau dia mengatakan, maaf Pak, kalau di sini kita menerimanya yang sapi saja karena alasan pandemi, nggak sulit ngurusnya dan sebagainya. Kalau Bapak mau kambing silakan sembelih sendiri. Maka yang seperti ini nggak dilarang ibu-ibu, bapak, ikhwan sekalian, nggak dilarang seperti ini. Boleh ya. Kemudian bagi yang berkurban, ya kurban sembelih sendiri. Sembelih sendiri kalau memang dia mampu untuk menyembelih, dia nggak berani menyembelih Ustaz. Ya harus berani. Muslim laki-laki harus berani. Ini ibu-ibu Ustaz nggak apa-apa. Bukankah Ibunda Hajar istrinya Nabi Ibrahim nyembelih kambing aja sendirian? Disembelih, dikuliti, disuguhkan lagi. Dimasak sendiri disuguhkan kepada tamunya Nabi Ibrahim. Ini sudah mulai saatnya kaum muslimin belajar menyembelih hewan kurban sendiri. Intinya jangan mempersulit kaum muslimin yang ingin berkurban. Tapi kita juga tidak boleh membebankan kepada orang lain apa yang menjadi tanggung jawab kita. Kan berkurban itu kan ibadah personal, pribadi begitu. Jangan bebankan ke orang lain. Kalau orang lain tidak mau menerima sebagai hewan kurban yang mau disembelihkan di tim mereka, ya kita tidak boleh marah. Hak mereka menolak dan menerima. Dan kewajiban kita melaksanakan kurban semampu yang kita lakukan. Hada wallahu a'lam bishawab. Ada untuk hewan kurban contohnya 1 ekor sapi, apakah di atas namakan perusahaan apakah di atas namakan perusahaan saya contoh misalnya PTA atau diwakili 7 nama karyawan sesuai tuntunan dan pahalanya diniatkan ke seluruh karyawan, atau bagaimana ya Pak Ustadz apabila mengikuti tuntunan sunnah? Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Maksudnya ini titipan pertanyaan, kalau misalnya ada perusahaan mau kurban bagaimana? Ya kurban atas nama pemilik perusahaan aja. Kalau itu uangnya perusahaan ya. Tapi kalau itu adalah uang yang disiapkan oleh perusahaan memang untuk dagingnya dibagi-bagikan kepada masyarakat umum, maka niatkan untuk hadiahkan kepada 7 karyawannya, itu lebih baik. 7 karyawannya fulan mereka berkurban. Supaya apa? Supaya mereka juga kalau punya niat kurban, mereka bisa melaksanakan sunnah yang lainnya. Apa sunnahnya? Tidak memotong rambut, tidak mencukur dan sebagainya.
itu lebih afdal. Tapi kalau perusahaan itu mau berkurban, berarti mengatasnamakan pemilik perusahaan tersebut. Kalau pemiliknya 7 orang kan selesai permasalahannya. Kalau pemiliknya cuma 2 orang, boleh. Kan satu sapi itu bukan berarti harus 7. Satu sapi 1 orang juga boleh. Tapi maksimal berapa? 7 orang. Begitu saudaraku, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali cukup ya teman-teman ya. Sudah tidak ada. Di sini juga sudah masuk waktu sholat zuhur. Ya, sebelum ditutup, teman-teman ikhwati a'azzal wa iyyakum, berarti kan Sabtu depan kita lebaran insyaallah, masih ayyamut tasyrik. Hari Sabtu berarti kita libur. Kemudian hari Kamisnya bagaimana Ustaz? Karena Kamisnya kan kita masih bisa adakan kajian kan lebarannya hari Jumat. Ya insyaallah hari Kamisnya tetap ada kajian apa? Tauhid. Sampai kapan liburnya? Ya setelah lewat hari tasyrik. Setelah lewat hari tasyrik, maka kita lanjutkan kajian kita insyaallah taala. Hari tasyrik ini kan hari raya kita, hari makan dan minum, maka kita tidak ingin itu tercampuri dengan yang lainnya begitu ya. Yang kedua, kami menganjurkan banyak-banyak bertakbir. Selama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini kita dianjurkan memperbanyak kalimat takbiran. Takbiran ibu-ibu, dimanapun takbiran. Yang keempat atau yang ketiga, saya minta maaf kalau tadi kajiannya agak terlambat karena qadarullah tadi koneksinya jelek. Saya juga harus mengurus anak-anak saya sekolah daring, jadinya lompat sana lompat sini. Kalau dengar suaranya agak ada suara aneh, mungkin Pak Abdul Rahman tadi kalau suaranya agak keras berbicaranya, itu mohon maaf, tidak punya maksud untuk tidak nyaman. Tapi mudah-mudahan ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.